down, I know you got me, baby. Everyone, let me introduce myself. My full name is Ana Priscilla Manalui. You can call me Frisil. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu metode diskusi yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, organisasi maupun penelitian, yaitu Focus Group Discussion atau yang biasa disebut FGD. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar istilah ini, tetapi belum benar-benar memahami kan apa itu FGD dan bagaimana cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahasnya secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, unsur-unsur penting, tahapan pelaksanaannya, hingga kelebihan dan kekurangan materi ini. Materi ini akan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pelajar maupun mahasiswa. Jadi, pastikan kalian tetap menonton video ini. Masuk ke pengertian FGD, Focus Group Discussion atau FGD adalah sebuah metode diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah dengan tujuan untuk menggali informasi, pendapat, ide maupun pengalaman dari sekelompok orang yang terhadap suatu topik tertentu. FGD biasanya terdiri dari sekitar 5 hingga 10 orang peserta yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Diskusi ini dipandu oleh seorang moderator yang berperan menjaga agar pembahasan tetap fokus dan berjalan dengan baik. Beberapa dengan diskusi biasa, FGD memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap pertanyaan yang diajukan memiliki arah untuk menggali informasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, FGD sering digunakan dalam penelitian sosial, evaluasi program, maupun pengambilan keputusan karena mampu menghasilkan berbagai sudut pandang dalam waktu yang relatif singkat. Pun juga tujuan FGD. Tujuan utama dari FGD adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam melalui interaksi langsung antara peserta dalam FGD. Peserta tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga saling menanggapi pendapat satu sama lain. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang lebih kaya dan beragam. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang memandang suatu masalah, termasuk sikap, persepsi, dan pengalaman mereka. Dengan adanya diskusi kelompok, informasi yang diperoleh biasanya lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan wawancara individu. FGD juga sering digunakan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah karena adanya pertukaran ide atau peserta yang dapat menghasilkan gagasan baru. Unsur yang ada dalam FGD. Dalam pelaksanaan FGD, terdapat beberapa unsur penting yang harus ada agar diskusi dapat berjalan dengan efektif. Unsur pertama adalah moderator, yaitu orang yang bertugas memimpin jalannya diskusi. Moderator harus mampu mengatur alur pembicaraan, memajukan pertanyaan yang relevan, serta menjaga suasana agar tetap kondusif. Unsur kedua adalah peserta, yaitu orang-orang yang terlibat dalam diskusi dan memberikan pendapat atau pengalaman mereka. Peserta diharapkan aktif dan terbuka dalam menyampaikan pandangannya. Unsur ketiga adalah notulen atau observer yang bertugas mencatat jalannya diskusi, termasuk poin-poin penting dan kesimpulan yang muncul. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan sangat menentukan keberhasilan dari prosesnya FGD. Tiga tahapan dalam FGD. FGD biasanya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur agar diskusi berjalan dengan baik. Tahap pertama adalah pembukaan, di mana moderator memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari FGD, serta menyampaikan aturan-aturan yang harus dipatuhi selama diskusi berlangsung.
Tahap ini penting untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta. Tahap kedua adalah inti diskusi, yaitu bagian utama dari di mana moderator mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan topik yang diambil. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Sementara moderator bertugas menjaga agar diskusi tetap fokus. Tahap terakhir adalah penutup, di mana moderator merangkum hasil semua diskusi dan menyampaikan kesimpulan secara singkat. Tahap ini membantu memastikan bahwa FGD berjalan secara sistematis dan tidak keluar dari tujuan awal. Kelebihan dan kekurangan dari FGD. FGD memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sering digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu kelebihan dari FGD adalah mampu menghasilkan informasi yang kaya dan mendalam karena adanya interaksi antara peserta. Selain itu, FGD juga bersifat interaktif dan dinamis sehingga diskusi menjadi lebih hidup. Dari segi waktu, FGD juga lebih efisien karena dapat mengumpulkan banyak informasi dalam satu sesi. Namun, di balik kelebihan FGD juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya kemungkinan dominasi dari peserta tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya diskusi. Selain itu, FGD juga rentan terhadap bias kelompok, di mana peserta cenderung mengikuti pendapat mayoritas. Oleh karena itu, diperlakukan moderator yang terampil untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Jadi aku akan memberikan tips agar FGD berjalan efektif. Agar FGD dapat berjalan dengan efektif dan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan pertanyaan terbuka agar peserta dapat memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Kedua, ciptakan suasana yang nyaman dan tidak menegangkan agar peserta merasa bebas untuk berbicara. Ketiga, libatkan semua peserta dalam diskusi sehingga tidak ada yang merasa terabaikan. Keempat, moderator harus mampu menjaga fokus diskusi agar tidak keluar dari topik yang dibahas. Selain itu, penting juga bagi moderator untuk bersikap netral dan tidak berpihak agar hasil diskusi tetap objektif. Jadi aku akan memberikan tips agar FGD berjalan efektif. Agar FGD dapat berjalan dengan efektif dan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan pertanyaan terbuka agar peserta dapat memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Kedua, ciptakan suasana yang nyaman dan tidak menegangkan agar peserta merasa bebas untuk berbicara. Ketiga, libatkan semua peserta dalam diskusi sehingga tidak ada yang merasa terabaikan. Keempat, moderator harus mampu menjaga fokus diskusi agar tidak keluar dari topik yang dibahas. Selain itu, penting juga bagi moderator untuk bersikap netral dan tidak berpihak agar hasil diskusi tetap objektif. Bisa disimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan bahwa focus group discussion atau FGD merupakan metode diskusi yang sangat efektif untuk menggali informasi dan memahami suatu masalah secara mendalam. Dengan adanya interaksi antara peserta FGD mampu menghasilkan berbagai sudut pandang yang beragam dan bermanfaat. Namun, keberhasilan FGD sangat bergantung pada bagaimana diskusi tersebut dikelola, terutama oleh moderator. Semoga
Penjelasan dalam video ini dapat membantu kalian memahami apps GD.